Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pendengar yang dirahmati Allah, dari berbagai uraian pada sesi sebelumnya ternyata menyisakan berbagai pertanyaan. Pada sesi sebelum ini sudah kita coba memberi jawaban terhadap satu pertanyaan dari salah seorang pendengar. Dan kali ini juga agar bisa tuntas, saya akan fokus juga menjawab adanya pertanyaan dari pendengar, yakni Isnaini Matondang. Beliau ini mempertanyakan tentang potensi manusia. Ternyata dalam kenyataannya dia melihat manusia itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Lalu dalam penjelasan saya mengenai fitrah, ada kecenderungan yang saya sampaikan memang fitrah itu merupakan kebaikan, artinya potensi-potensi yang baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau mempertanyakan, bagaimana pula Pak dengan Quran surah Asy-Syams ayat ke-8? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Begitu beliau mempertanyakan, apakah potensi-potensi manusia itu di samping potensi kebaikan juga termasuk bahagian potensi tentang keburukan sesuai ayat tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sesungguhnya Allah itu mengilhamkan hal-hal yang jelek dan hal-hal yang berupa ketakwaan kepada diri manusia. Nah, itu pertanyaan beliau. Nah, untuk melihat apakah potensi baik dan buruk itu ada pada diri manusia, lalu semuanya datang dari Allah. Nah, ini perlu ulasan yang lebih mendalam tentang ini. Nah, kita coba memahami ayat fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan ayat ini tentu ada sambungnya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah mengilhamkan keburukan dan jalan ketakwaan kepada setiap manusia. Ayat berikutnya, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan diri, dan merugilah orang-orang yang memang mengotori dirinya, mengotori jalan hidupnya. Nah, dari ayat ini terlihat memang baik dan buruk itu ada pada diri manusia. Lalu pertanyaannya, apakah yang buruk juga memang potensi yang diberi Allah? Nah, disinilah kita perlu memahami apa sesungguhnya yang dimaksud dengan ilham. Saya coba menelusuri tafsir atau pemahaman tentang ilham ini. Saya merujuk kepada penjelasan ahli tafsir Al-Misbah, yakni Bapak Profesor Dr. M. Quraisy Shihab. Beliau memberi ulasan bahwa ilham itu adalah sesuatu yang masuk. Tentunya apa yang masuk itu sesuatu ke dalam jiwa. Jadi ada sesuatu yang masuk ke dalam jiwa manusia itu.
Apa itu? Sesungguhnya dalam pemahaman Quraisy Shihab adalah adanya gerakan hati yang mengenali, itu yang masuk itu, ada kemampuan hati mengenali mana yang buruk, mana yang baik. Jadi hati itu diberi ilham oleh Allah bahwa A baik, B buruk. Jadi mana yang baik, mana yang buruk, hati itu sesungguhnya paham. Persoalannya adalah karena seperti kajian sebelumnya, ternyata manusia itu di samping makhluk ruhania adalah makhluk jasadiah. Makhluk jasadiah ini cenderung kepada hal-hal yang bersifat materi, kebendaan. Nah, ketika manusia bergumul dengan persoalan kebendaan, persoalan materi, kesadaran itu kadang didinding oleh ambisius manusia itu sendiri sehingga hatinya buta. Nah, karena dia sudah dirasuki oleh keinginan, kehendak, apalagi dia tergoda oleh setan. Nah, di sini persoalannya. Maka manusia itu ya, ketika terdinding hatinya, butalah hatinya mengenal keburukan, silaplah dia, maka muncullah perbuatan buruk dari manusia. Nah, begitu pemahamannya kalau menurut Quraisy Shihab. Nah, oleh karena itu, akibat adanya unsur jasadiah di dalam diri manusia, memang hal-hal yang buruk juga berpotensi dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu, ada di dalam diri manusia itu potensi buruk. Itu ketika hatinya tertutup, tidak mengenali, tidak lagi tumbuh kesadaran bahwa itu sesuatu yang buruk. Nah, di saat itulah manusia terjebak. Jadi oleh karena itu potensi buruk itu banyak dibawa, banyak berkaitan dengan unsur jasmania. Jadi di sini persoalannya. Maka sesungguhnya ayat tadi, lanjutan tadi, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, itu artinya manusia itu perlu berikhtiar. Disinilah wilayah pendidikan sangat dibutuhkan oleh manusia. Oleh karena itu hati itu, kolbiyah itu harus dididik, tidak bisa dibiarkan. Jadi sesungguhnya sistem pendidikan itu tidak boleh hanya memperhatikan akal saja. Itu maksudnya, tidak boleh memperhatikan dan fokus kepada akal saja. Tapi pendidikan itu harus memperhatikan hati. Bahkan ini yang pokok dalam ajaran Islam. Datangnya Rasulullah itu sesungguhnya dalam kepentingan ini. Ini bisa kita lihat di dalam surah Al-Jum'ah ayat kedua. Ayat itu jelas menegaskan bahwa kehadiran Rasulullah SAW, program pertamanya adalah tazkiyatun nafs, untuk membersihkan jiwa manusia. Oleh karena itu kesimpulannya, pendidikan itu yang pokok sesungguhnya adalah pendidikan hati nurani. Bagaimana dia cerdas mengenali hal-hal yang buruk sehingga teraplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Baru akal, baru potensi yang lain. Nah, inilah penjelasan saya terhadap pertanyaan Isnaini Matondang. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.